Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال مسائل في غسل الميت. Beberapa masalah di dalam memandikan mayit. Yang pertama, yaqutul ghasilu wa man ma'ahu fil mughtasal basarahu wujuban an auratil mayyit wa nadban an ghairiha. Yaghuddu memejamkan, al-ghasilu orang yang memandikan, memejamkan, menjaga maksudnya, bukan dimerem mandinya, bukan. Wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, fil mughtasal di tempat pemandian, menjaga apa? Basarahu akan pandangannya, wujuban wajib, an auratil mayyit dari melihat auratnya mayyit. Jadi kalau auratnya nggak boleh dipandang tuh, ya. Aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, ya. Jadi nggak boleh dilihat. Wajib tuh orang yang memandikan dan orang yang membantunya di tempat pemandian menjaga akan pandangannya, wajib dari melihat aurat mayit, wa nadban, dan sunnah an ghairiha dari selain aurat. Selain aurat seperti apa aja. Kan sunnahnya dari awal pemandian ditutup tuh, ya, sampai akhir pemandian. Nah, melihat auratnya ini, menjaga pandangan dari melihat aurat wajib. Dia dan orang yang membantu memandikan. Sunnah melihat selain, untuk tidak melihat selain aurat. Ini yang bukan aurat pun sunnah untuk kita nggak lihat. Ya. Kemudian yang kedua, yundabu ayyu'idda. Ini jarang dilakukan. Yundabu disunnahkan ayyu'idda, mempersiapkan ia inaan wasi'an, satu tempat bejana yang luas, ember begitu, lima untuk air. Wa yub'iduhu amma yukadziruhu minar rashash. Wa yub'iduhu, dan menjauhkan ia, amma yukadziruhu, dari sesuatu yang mengotori, ya, akan mayit, minar rashash, dari percikan. Jadi disunahkan ayyu'idda, ia mempersiapkan inaan wasi'an, tempat yang besar, ember yang gede begitu, lilma untuk air, wa yub'iduhu, dan menjauhkan ia akannya, amma, dari sesuatu yang mengotorinya, minar rashash, dari percikan. Kemudian wa yu'idda, dan mempersiapkan ia ma'ahu, bersama ember yang besar tadi, ina'ain, dua bejana lagi, kadzalik saghiran wa mutawassitan, kecil dan sedang. Yagrufu bis-saghir, yang ia menciduk dengan ember yang kecil, dengan bejana apa namanya? Menyiduk dengan apa? Dengan kayu yang kecil lah begitu. Minal kabir, dari ember yang besar, ilal wasat, ke ember yang pertengahan antara besar dan kecil. Summa yagsiluhu, kemudian ia membasuhnya akan mayit bil mutawassit, dengan ember yang sedang. Jadi ini ember yang kecil nih kayak gayung begitu lah. Ya, ini dua aja, ada ember besar, sedang.
Mengambil dari ember yang besar, ya, digayung, diciduk, ditaruh ke ember yang sedang. Yang sedang. Yaghsiluhu bil mutawassit, ia membasuhnya akan mayit dengan yang sedang. Wala basa, sehingga apa? Wala basa, dan gak apa-apa bil isti'anah, dengan bantuan bin nahwi khurtum, semisal selang zaman sekarang. Zaman dulu udah ada selang. Sekarang udah selang aja udah. Ya. Cuma nanti itu kalau pengen dicampur dengan daun bidara, bisa. Ada ember juga di situ. Campur daripada membasuhnya. Tapi sekarang selang udah. Ya. Walabas nababa bil isti'anah, dengan bantuan bin nahwi seperti khurtum, selang. Kemudian wayubdabu, dan disunahkan talyin mafasilih ba'da ghuslih, melembutkan engsel-engselnya mayit setelah dimandikan. Kemarin caranya itu, cara sebelum memandikan dia, tangannya diginiin, giniin, ya, yang ini ngatasin, apa namanya, kalau kaki lengkunnya dilebuk, pahamnya ikan ke atas. Ini tujuannya apa? Biar ngangetin tuh, gampang untuk dimandikan. Dan begitu juga sunnah setelah pemandian. Jadi setelah pemandian pun sunnah. Sunnah tansyifuhu, kemudian sunnah dikeringkan tuh. Habis dimandikan langsung dikeringin. Ya. Li'alla tabtalla akfanu, agar tidak basah oleh kafan-kafannya. Sehingga fayusri'a fasaduha, menjadi cepat rusaknya. Kalau basah jadi cepat rusak. Makanya sunnah langsung dikeringin sebelum dikafanin, keringin dulu tuh pastinya. Nah, kalau kapan kena basah cepat rusak. Dikatakan mayit menikmati dalam kuburnya dalam keadaan yang utuh. Kalau cepat rusak kafannya, otomatis anggota badan juga cepat rusak. Yang keempat, yukrahu akhdhu syai'in, dimakruhkan mengambil sesuatu min sya'ril mayyit, dari rambutnya mayyit, au dhuhurihi, atau kukunya. Jangan, enggak boleh itu. Ya. Kukunya copot misalnya, diambil, taruh aja sih. Ya, diambil makruh aja. Dan takutnya buat kalung nih, buat kalung. Baca kukunya copot. Atau rambutnya rontok misalnya, dikumpulin, jangan. Itu makruh itu. Kemudian yang kelima, al-mayyitul muhrim, mayit yang sedang ihram haji atau umrah, yang belum selesai hajinya, belum selesai umrahnya, ya, la yaf'alu bihi syai'un, tidak melakukan dengannya oleh sesuatu, mimma yahrumu, dari apa-apa yang haram alal muhrim, atas orang yang ihram. Orang ihram kan nggak boleh bagi minyak-minyakan. Mayit juga nggak boleh. Laki-laki yang ihram itu nggak boleh nutup kepala. Nanti mayitnya juga kepalanya nggak boleh ditutup. Jelas ya? Perempuan nggak boleh nutup muka, nggak boleh telapak tangan tutup. Sama. Nanti muka sama kedua telapak tangan wajib dibuka. Listimrar hukmil ihram, karena berlakunya terus hukum ihram ba'da wafati, setelah wafat. Jadi hukumnya masih berlaku tuh. Jadi ada mayit yang meninggal dunia, umrohnya belum selesai, hajinya belum tahallul pertama, udah dilakukan seperti perlakuan orang yang ihram. Jadi yang diharamkan bagi orang yang ihram jangan dilakukan bagi si mayit. Nggak boleh bagi minyak, jangan diminyakin. Ya. Lagi nggak boleh tutup kepala nggak boleh dibuka kepalanya, itu pengecualian ya. Nomor satu taklikannya, bidalil ma warada annahu yub'atsu mulabbiyan, dengan dalil ma warada, hadis yang datang, annahu, bahwasanya yub'atsu, orang yang ihram itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan bertalbiyah. Lakin la fidyata ala man fa'ala bidzalik, akan tetapi tidak wajib membayar denda ala man fa'ala bihi, atas orang yang melakukan bihi dengannya akan itu. Jadi kalau ada yang mandiin melakukan itu, ya pakai minyak, pakai sabun, nggak boleh itu. Tapi kalau dia melakukan, ya tetap kagak dam,
Kan kalau dia masih hidup kan adabnya ada itu. Belum mati kagak ada, tapi dosa tuh yang melakukannya. Ya. Kemudian yusannu ayyakuna al-ghasilu, disunnahkan ada orang yang memandikan itu aminan, adalah orang yang amanat. Ya. Fa in ra'a khairan dzakarahu, apabila dia menyaksikan akan kebaikan lain, dzakarahu, sebutin. Oh, baiknya wangi nih, senyum, ceritain nggak apa-apa. Itu bulan, masya Allah, ya senyum, wangi. Kalau belum pakai ini, kebaikan dia, sebutin, ceritain. Karena Rasulullah bersabda, "Udhuru mahasina mautakum." Ceritakanlah, sebutkanlah akan kebaikan-kebaikan orang meninggal kalian. Sebutin. Sebaliknya, au riddahu satarahu. Kalau dia melihat riddahu akan kebalikan yang baik, nggak baik, maka sembunyiin. Gue bangke mah itu nih, baru mati, baru. Misal begitu ya, naudzubillah min balik. Ya jangan diceritain orang, ada kekurangan di fisiknya dan lain sebagainya, nggak boleh disebutkan, nggak boleh. Alihkan orang wujud, itu wajib ya, menjaga itu wajib. Illa li maslahatin, kecuali kalau ada maslahatnya. Seperti apa? Kakaunihi mutajahiran bi fiski. Ada mayitnya itu orang yang terang-terangan dengan kefasikannya, maksiatnya terang-terangan, udah dibilang nggak mau, tetap aja dia mabuk misalnya, menjudi misalnya, nggak sholat, udah dibilang tetap nggak sholat, fasik itu. Termasuk orang yang mutajahir bifiski. Ya, kalau yang model kayak begitu nggak apa-apa, ceritain aja tuh ya, kurang bangke bau, ya. Misalnya begitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar yang lain gerah. Oh, ini bakar pakung tuh ya. Motor tiap malam kerjanya dari bangsa. Nah itu begitu, ceritain ke bapak. Tujuannya apa? Biar yang masih hidup takut gerah. Diniatin begitu, bukan untuk membuka aib. Au mubtadi'an, atau meja orang ahlul bid'ah. Al-mubtadi, pelaku. Al-bid'ah apa sih? Man kharaja anil haq, orang yang keluar dari kebenaran. Apa itu haq? Al-haq ma wafaqal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Yang dikatakan kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itu al-haq namanya. Al-bid'ah, orang Allah enggak hukumin haram, dia berani hukumin haram. Ada apa itu? Itu namanya yang maksud hadis yang man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddu. Setiap orang berbuat hal yang baru dalam urusan agama kami yang bukan termasuk agama kami, itu tertolak. Yang membuat hukum-hukum baru, Allah gak nyatakan haram, ente kok berani bilang haram. Maksud itu. Ini yang ahli bidah hakikat demikian. Ya. Makanya ahkam syariah, hukum-hukum syariah itu ada 5. Wajib. Ada wajib, ada sunnah. Ada haram, ada makruh, ada mubah. Di mana di situ ada perintah, maka perintah bisa lari kepada hukum wajib, bisa lari kepada hukum sunnah. Memang al-ghalib, mayoritas perintah itu bimakna wujub. Cuma enggak semuanya wajib. Ada perintah tapi hukumnya sunnah. Yang kedua, kalau ada larangan, maka larangan itu bisa lari hukum menjadi haram, bisa menjadi makruh. Memang mayoritas larangan mengarah kepada haram. Ya, tapi enggak semuanya. Tentu misalnya. Nabi bilang begini, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang di antara kalian masuk dalam masjid, jangan duduk, kata Nabi, sehingga sholat 2 tahiyatul masjid. Ini larangan bukan? Jangan duduk. Larangan bukan? Yang duduk dosa gak? Makruh aja. Itu larangan bimaknal karoha. Ya.
Kemudian kalau tidak ada perintah juga tidak ada larangan, maka larinya kepada hukum mubah. Kalau mubah al-fi'lu aw at-tarku 'ala sawa. Mengerjakan atau meninggalkan sama aja. Nah, cuma perkara yang mubah kalau diniatkan taat jadi pahala. Ini kok gak ada larangan dibilang haram, gimana caranya? Gak ada perintah belum tentu itu haram. Itulah yang maksudnya mengada-ngada hukum namanya itu. Allah sama Nabi gak bilang haram, ente berani bilang haram. Bahaya kok gitu. Bahaya. Itu. Nah ini yang model kayak begitu udah kejadian sesuatu yang lagi mandiin, yang gak bagus, gak apa-apa diniatkan biar orang gak ngikutin dia. Ya, begitu. Kemudian yusannu al-aula fi ghuslir rajuli ar-rijal. Yang paling utama dalam memandikan mayit laki adalah laki-laki. Wal afdah minhum, dan orang yang lebih paham dari mereka dalam bab memandikan, muqaddamun itu didahulukan. Yang lebih paham dalam soal memandikan itu didahulukan. Nomor 3. Wal aula, dan yang paling utama fi ghuslil mar'ati, di dalam memandikan mayit perempuan, an-nisa adalah perempuan. Wa yajuz ghuslu zawj li zawjah, boleh memandikan suami bagi istri dan sebaliknya enggak apa-apa. Bininya mati, lakinya mandi, boleh. Atau sebaliknya, lakinya yang mati, bini kamu mandiin mayit deh. Bini yang mandiin, boleh gak? Boleh. Kan mirip dia juga tuh ya. Ibaratnya begitu. Hukum bicara boleh, tapi tetap yang afdal. Ini bicara yang boleh ya. Tapi yang afdal apa? Mayitnya perempuan yang mandiin tetap perempuan. Mayitnya laki-laki yang mandiin laki-laki. Tapi kalau orang lain nggak boleh deh. Yang mandi laki-laki, nggak ada hubungan dengan perempuan, orang lain mandi nggak boleh. Ini tadi bahas ini. Nomor 8, idza lam yujad illa ajnabiyyun, apabila tidak ditemukan, tidak ada, ya, kecuali ajnabiyyun, orang asing, li ghuslil mar'ati, arti orang asing yang bukan mahram. Apabila tidak ada kecuali orang asing untuk memandikan perempuan, atau sebaliknya, au ajnabiyatun, tidak ada kecuali hanya perempuan yang bukan mahram, yang orang lain yang asing, untuk memandikan seorang laki-laki. Kalau nggak ada gimana? Yumimal mayyit, maka mayitnya ditayamumkan. Biasanya ada mayit laki nih, bukan ada yang mandiin laki, nggak ada yang bisa. Bukan ada orangnya laki, perempuan semua. Gambaran jauh ya, tinggal di hutan mungkin. Laki ya, satu doang atau dua, yang satu juga gak ada. Itu perempuan semua. Perempuan dan ajnabiyah, orang lain, bukan mahram. Gimana? Tayamumin. Karena tayamum akhaf, lebih ringan dibanding memandikan. Sebaliknya, ada mayit perempuan, kagak ada di situ kecuali cuma laki-laki yang bukan mahram. Sama hukumnya di tayamum. Boleh dimandiin. Walaupun mayit ya, kalau dicakap masuk juga, bahaya juga. Hei, wah, ya. Yang ke-9, idza ta'adzara al-ghuslu li faqdil ma, apabila udzur oleh memandikan, ya. Sebabnya kenapa udzurnya? Li faqdil ma, sebab tidak ada air, enggak ada. Ada cuma buat minum doang. Ya. Au li taharri badanil mayyit, atau hancur badannya mayit. Li nahwi harakin, harikin, sebab seperti apa? Bakar. Hancur. Bima tadi. Ya sama hukumnya di tayamum. Gak ada air, tayamumin. Mayit badannya hancur, tayamumin udah. Itu masalah, beberapa masalah yang disebutkan dalam memandikan.